kesempatan yang baik ini kami akan membahas terkait dengan seragam untuk ASN P3K dan PNS untuk di tahun 2022. Oleh karena itu, silakan simak video sampai selesai untuk melihat aturan-aturan terkait dengan atau pakaian ataupun seragam yang digunakan untuk ASN P3K dan PNS untuk di tahun 2022 ini. Namun seperti terlebih dahulu, yaitu untuk pakaian dinas P3K. Nah, di sini terkait dengan aturan resmi untuk pakaian dinas P3K maupun PNS, teman-teman, itu diatur dalam Permendagri yaitu nomor 11 tahun 2020 tentang pakaian dinas aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. Dan untuk lebih jelasnya kita lihat aturan terkait dengan untuk pakaian dinas P3K itu di bagian bab 4 pakaian dinas pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di pasal 13. Yang pertama kita lihat di sini yang menjelaskan terkait untuk pakaian dinas P3K ini, di mana PDH P3K, PDH itu adalah pakaian dinas harian untuk P3K digunakan oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota. Kemudian ayat keduanya menjelaskan bahwasanya untuk PDH sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu terdiri atas yang pertama adalah PDH kemeja putih yaitu celana atau rok hitam, dan PDH batik atau tenun atau lurik atau pakaian khas daerah. Nah, selanjutnya di ayat ketiganya jelaskan PDH kemeja putih dan celana atau rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tadi, huruf A itu digunakan P3K pada hari Senin ya, pada hari Senin sampai dengan hari Rabu, yaitu untuk PDH kemeja putih, celana atau rok hitam. Kemudian untuk ayat keempat penjelasannya, PDH batik, tenun atau lurik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B itu digunakan P3K Kementerian Dalam Negeri pada hari Kamis dan Jumat. Dan kemudian penjelasan dari ayat ke-5 ini terkait dengan PDH batik atau tenun atau lurik dan atau khas daerah itu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terkait dengan penggunaan PDH batik tadi, yaitu digunakan P3K pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota pada hari Kamis dan atau hari Jumat. Kemudian penjelasan ayat ke-6-nya itu ketentuan mengenai penggunaan PDH batik atau tenun atau lurik bagi pemerintah daerah pada hari Sabtu sebagaimana dimaksud pada pasal 8 itu berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggunaan PDH bagi P3K. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman, kita langsung saja lihat contoh pakaian atau PDH dari pakaian dinas untuk P3K ini. Nah, kita lihat terlebih dahulu untuk pakaian dinas harian PDH yang digunakan Senin sampai Rabu untuk P3K. Yang pertama kita lihat di sini adalah pakaian dinas harian untuk pria yaitu jenis lengan pendek. Di sini kita lihat juga ada keterangannya langsung teman-teman, yaitu mulai dari tanda jabatan, nama satuan kerja untuk PNS ataupun P3K ya. Kemudian ada papan nama, saku kemeja, kancing, kerah dan lain sebagainya. Teman-teman bisa baca di sini terkait dengan keterangan untuk pakaian dinas harian kemeja warna putih ya untuk yang lengan pendek. Kemudian untuk lengan panjang modelnya seperti ini teman-teman. Untuk pakaian dinas harian putih pria lengan panjang untuk ASN P3K dan keterangan juga lengkap di sini. Silakan teman-teman baca terkait dengan keterangan pakaian dinas harian putih pria lengan panjang. Nah, bagaimana untuk yang wanita? Nah, kita lihat untuk PDH untuk yang wanita. Yang pertama kita lihat di sini untuk pakaian dinas harian putih wanita berjilbab itu mulai ada sama ya, ada keterangannya di sini bisa teman-teman baca. Itu mulai dari tanda jabatan yang diletakkan di kerah atau di atas papan nama, kemudian juga ada papan nama dan lain sebagainya. Sini sudah lengkap terkait dengan atribut yang digunakan ya untuk pakaian dinas harian atau PDH bagi ASN P3K untuk wanita berjilbab. Kemudian juga ada untuk pakaian dinas harian putih wanita tidak berjilbab. Di sini juga lengkap keterangan terkait dengan atribut maupun pakaian dinas harian untuk kemeja putih ya untuk yang wanitanya. Jadi itulah teman-teman untuk pakaian dinas harian bagi ASN P3K yang digunakan Senin sampai Rabu. Nah, terkait untuk dengan PDH batik atau tenun atau lurik atau khas daerah itu digunakan P3K Kementerian Dalam Negeri pada hari Kamis dan Jumat, dan digunakan P3K pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota pada hari Kamis dan atau Jumat, tentunya juga bagi daerah yang 6 hari kerja ya untuk ASN-nya.
Nah, selanjutnya tentunya banyak teman-teman yang bertanya yang P3K ya, apakah ASN P3K itu masuk dalam anggota Korpri dan boleh menggunakan pakaian atau pin Korpri ya. Tentunya ini banyak yang bertanya. Nah, di sini teman-teman kami mencari informasi untuk jawaban resmi ya, akan kami berikan kepada rekan sekalian, yaitu kami dapatkan dari Pak Bima Haryowibisana di Instagram resmi beliau. Karena di Instagram resmi beliau pernah ada yang bertanya terkait hal tersebut, yaitu pertanyaannya seperti ini, Pak Bima, maaf mau tanya, apakah ASN P3K itu masuk ke dalam Korpri dan boleh memakai pin Korpri? Terima kasih. Nah, di sini langsung dijawab oleh Pak Bima Haryowibisana. Di sini jawaban beliau yaitu P3K juga anggota Korpri. Jadi jelas teman-teman bahwasanya untuk P3K itu masuk dalam bagian dari Korpri dan juga bisa menggunakan tentunya atribut ataupun pakaian untuk Korpri itu sendiri. Nah, mengenai pakaian dinas untuk korps ini, itu ada surat edaran terbaru ya teman-teman, mengenai adanya perubahan baju untuk seragam korps atau Korpri yang digunakan untuk di tahun 2022, dimana surat edaran tersebut yaitu dari Kementerian Sekretariat Negara RI, dimana di sini hal desain seragam batik Korpri teman-teman. Dan kita baca di sini surat edarannya merujuk surat saudara nomor B/77 tanggal 18 Agustus 2001. Di sini dijelaskan yang ditujukan kepada Bapak Presiden RI. Hal tersebut pada pokok surat dengan hormat kami sampaikan bahwa Bapak Presiden RI memberi arahan agar Bapak Wakil Presiden dapat menanggapi usulan desain seragam Korpri yang dimaksud. Nah, kemudian di sini sehubungan hal tersebut dapat disampaikan bahwa Bapak Wakil Presiden telah menyetujui desain seragam yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengurus Nasional Korpri sebagai seragam batik Korpri yang baru. Bapak Wakil Presiden juga memberi arahan agar langkah-langkah lanjutan dari ditetapkannya seragam dimaksud dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tata kelola pemerintah yang baik. Nah, ini contohnya teman-teman untuk desain baju Korpri yang terbaru yang digunakan untuk di tahun 2022 dan tentunya juga langsung digunakan oleh Pak Bima ya. Ini contoh yang terbarunya teman-teman. Dan untuk lebih detailnya kita lihat model yang terbarunya, dan ini model untuk seragam kos yang lama. Kemudian yang terbarunya ini yang sebelah sini teman-teman, yang terbaru itu bisa kita lihat perbedaan dari segi warna dan juga warna batiknya teman-teman. Untuk logo korsnya itu di sini yang barunya itu warna emas ya, kemudian gak dongker, ini kelihatan dongker dibanding dengan yang lama teman-teman. Jadi silakan dilihat untuk pakaian seragam batik korps yang terbaru untuk di tahun 2022. Nah, selanjutnya ini lebih detailnya untuk model seragam batik korpsnya untuk tahun 2022. Dan kemudian bagaimana dengan untuk PDH untuk yang PNS? Nah, untuk PNS sendiri tentunya yang warna kaki, yang untuk pria seperti ini modelnya teman-teman. Kemudian untuk yang lengan panjang seperti ini modelnya, keterangannya juga ada. Silakan teman-teman baca bagi yang ASN PNS yang untuk pakaian dinas ataupun PDH untuk di tahun 2022. Begitu juga dengan yang untuk wanita yang berjilbab dan yang tidak berjilbab untuk PDH yang PNS. Dan untuk lebih jelasnya lagi untuk kita lihat atribut ataupun aturan resmi di Permendagri yang kami maksud tadi, kita lihat di sini yang aturan lebih lengkapnya mengenai atribut, yaitu mulai dari papan nama, lencana korps ya untuk Republik Indonesia. Kemudian juga ada nama kementerian dan nama pemerintah daerah, semuanya lengkap diatur di dalam Permendagri nomor 11 tahun 2020. Begitu juga dengan tanda pengenalnya, kemudian sepatu dan lain sebagainya, kaos kaki, semuanya lengkap teman-teman terkait dengan aturan pakaian dinas untuk PNS dan P3K di dalam Permendagri nomor 11 tahun 2020. Dan untuk lebih jelasnya nanti silakan teman-teman download saja filenya, kami akan cantumkan di link deskripsi untuk membaca secara lengkap terkait dengan Permendagri nomor 11 tahun 2020 yang mengatur tentang pakaian dinas aparatur sipil negara tentunya untuk P3K dan juga PNS. Itulah informasi yang dapat kami sampaikan. Sekian dari semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.